Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan bahas klasifikasi Bayesian atau yang sering kita sebut naive Bayes menggunakan R. Jadi, untuk penggunaan fungsi naive Bayes dalam R, kita memerlukan package yang namanya E1071. Untuk package E1071 ini tidak hanya digunakan untuk naive Bayes saja, tapi juga bisa digunakan untuk klasifikasi menggunakan algoritma lain, contohnya SVM atau support vector machine. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat data tabel yang berisi beberapa variabel. Jadi kita buat data, semisal kita beri nama data. Jadi kita buat variabel data untuk pembuatan data tabel. Nah, pembuatan datanya sama seperti di video program linear menggunakan fungsi data.frame. Nih, lalu kita buat, jadi ini datanya probabilitas bersyarat dalam data ya. Jadinya ada dua variabel yaitu payung dan cuaca. Yang pertama payung, ya, tidak. Kemudian untuk variabel cuaca, hujan, cerah, Nah, kita buat data tabelnya ini dengan variabel isinya itu ada payung dan cuaca. Lalu kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, kita bisa lihat data tabelnya jadi seperti apa. Kita bisa pakai fungsi yang namanya view. Nah, di sini sudah terlihat untuk datanya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu pemanggilan library-nya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, untuk naive Bayes ini kita pakai package yang namanya E1071. Untuk pemanggilan library, kita bisa di awal sebelum pembuatan data atau di tengah seperti ini. Pada intinya, pemanggilan library itu sebelum penggunaan fungsi metodenya. Jadi semisal seperti kemarin itu kita pakai package lpsolve, itu dia juga bisa dipanggil di tengah coding, tapi asalkan dia dipanggil sebelum penggunaan fungsinya. Seperti ini juga dipanggil sebelum penggunaan fungsi naive Bayes-nya. Jadi kita panggil dulu, lalu kita jalankan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu menggunakan fungsi naive Bayes-nya terhadap data yang sudah kita buat sebelumnya. Semisal saya beri nama classifier. Classifier ini untuk penggunaan fungsi naive Bayes. Nah, lalu
di dalamnya, di fungsi Naive Bayes ini, kita membuat cuaca, kemudian payung. Ini maksudnya apa? Jadi cuaca ini merupakan variabel penentu. Apakah ketika kita bawa payung, apakah cuacanya hujan atau cerah? Semisal tidak bawa payung, apakah cuacanya cerah atau hujan? Dan itu di bagian ini kita panggil variabel yang berisi variabel cuaca dan payung, yaitu data. Setelah itu kita jalankan. Setelah berhasil dijalankan, kita panggil classifier untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Di situ tercantum a priori probabilities atau probabilitas a priori. Jadi a priori probabilities ini maksudnya peluang a priori, dan di sini juga terdapat matriks peluang kondisinya. Nah, ini untuk peluang a priorinya cerah 75% atau 0,75 dan hujan 0,25. Kenapa seperti itu? Karena di bagian cuaca untuk jumlahnya sendiri 4 itu mewakili keseluruhan data, sedangkan untuk cerah ada 3 dan hujan 1. Jadi semisal kita hitung keseluruhan 100%, maka hujan karena jumlahnya 1, dia 1/4 yaitu 0,25. Kemudian cerah ada 3, 3/4 0,75. Setelah menjalankan fungsi Naive Bayes menggunakan probabilitas bersyarat dalam data yang sudah kita buat, kita dapat melakukan prediksi menggunakan data testing. Jadi setelah kita membuat fungsi Naive Bayes-nya, lalu langkah selanjutnya kita membuat data testingnya untuk melakukan prediksi. Nah, kita buat variabel yang namanya data testing. Data testing ini kita juga buatnya pakai data frame. Dengan payung Nah, jadi data testingnya ini, semisal kita berikan payung ya, atau semisal kita membawa payung, maka cuacanya akan cerah atau hujan. Kita bisa prediksi menggunakan fungsi Naive Bayes yang sebelumnya. Untuk prediksinya sendiri, kita menggunakan fungsi yang namanya predict. Jadinya kita pakai, semisal kita buat variabel prediksi dengan fungsi predict. Kemudian di dalamnya kita cantumkan fungsi Naive Bayes-nya. Nah, Naive Bayes-nya kita kan namanya classifier. Jadinya kita masukkan classifier. Kemudian nama data testingnya atau testing datanya dengan tipe Oke, kita jalankan. Nah, setelah berhasil kita jalankan, untuk melihat hasilnya seperti apa, kita bisa panggil lagi variabel prediksi. Nah, di sini sudah tercantum hasilnya untuk cerah
0,002 sekian, kemudian hujan 0,997. Jadi kita bisa simpulkan prediksi apabila kita membawa payung, prediksi yang dihasilkan menggunakan Naive Bayes berdasarkan data yang sudah kita buat, yaitu ketika kita membawa payung, maka artinya cuaca hujan. Nah, kita juga bisa coba lagi menggunakan data yang memiliki kondisi lebih dari satu. Semisal, untuk kasus ini, sebelumnya kan kita pakai satu kondisi, yaitu membawa payung atau tidak, kemudian kondisinya, cuacanya hujan atau cerah. Jadi kita coba semisal kondisinya atau variabelnya lebih dari satu. Jadi kita buat nama data 2 menggunakan data frame. Variabel di dalamnya hampir sama seperti tadi, ada payung, ada cuaca, tapi ditambah satu kondisi lagi, yaitu topi. Ya, tidak, ya. Kemudian, untuk variabel selanjutnya, namanya topi, isinya ya, dan tidak. Kemudian untuk variabel penentunya, hujan, cerah. Jadi ini cara membacanya. Apabila kita membawa payung, iya. Kita membawa topi, iya. Maka cuaca hujan. Kemudian selanjutnya, apabila kita tidak membawa payung, tapi kita membawa topi, artinya cuaca cerah. Ketika kita tidak membawa payung, kemudian kita membawa topi, artinya cuaca cerah. Nah, itu untuk data yang kedua, kita jalankan. Setelah kita jalankan, kita bisa lihat isi datanya yang sudah kita buat seperti apa. Nah, di sini sudah menunjukkan hasil dari data kedua yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya, untuk caranya seperti yang di awal, yaitu karena kita sudah melakukan pemanggilan library di awal, maka kita tidak perlu melakukan pemanggilan library lagi. Jadi kita langsung masuk ke classifier. Kita beri nama classifier 2 menggunakan fungsi yang sama. Nah, di dalam sini karena tadi kondisinya nambah satu, yaitu topi, maka di sini variabel penentu, kemudian variabel payung ditambah topi, karena ada variabel lain. Kalau tadi kan hanya satu, yaitu payung, makanya kita cuaca, kemudian tanda strip melengkung itu, kemudian payung. Kalau untuk yang data kedua ini karena ada topi, jadi variabel yang menentukan cuaca cerah atau hujan itu payung dan topi. Kemudian ini ada di data 2. Kita jalankan.
Untuk melihat hasilnya, hasil fungsinya kita bisa panggil classifier 2. Nah, di sini juga menunjukkan untuk peluang a priorinya untuk cerah 0,75, hujan 0,25 karena di sini hujannya 1, cerahnya ada 3, jadi berlaku untuk 4 data 100%, jadi satunya 25%, kemudian 3/4 0,75 75%. Kemudian di sini juga ada peluang kondisinya. Jadi untuk per variabel payung dan topi di sini ada matriksnya. Semisal untuk kita tidak membawa payung pada cuaca cerah, probabilitasnya 0,66 sekian. Kemudian semisal kita membawa payung dan cuacanya hujan, probabilitasnya 1. Tuh. Lalu langkah selanjutnya kita membuat data testingnya untuk prediksi. Kita beri nama data testing 2 menggunakan data frame. Untuk payung membawa, iya, kemudian topi juga membawa. Kita jalankan data testing. Nah, setelah data testing kita sudah dijalankan, kemudian kita melakukan prediksinya. Prediksinya kita beri nama 2. Prediksi 2, kemudian kita menggunakan fungsi predict. Lalu kita panggil classifier 2. Kemudian data testing yang digunakan, data testing 2 dengan tipe raw. Kita jalankan. Nah, setelah prediksi 2 berhasil dijalankan, kita panggil lagi variabel prediksi 2 untuk melihat hasil prediksinya. Nah, di sini sudah tertera hasilnya. Kita bisa simpulkan ketika kita membawa payung dan juga kita membawa topi, maka probabilitas untuk cuaca cerah sebesar 0,4 dan cuaca hujan 0,6. Jadi, kita bisa simpulkan probabilitas tertinggi ada di cuaca hujan. Jadi, ketika kita membawa payung dan juga membawa topi, berdasarkan fungsi yang sudah kita buat menggunakan naive Bayes, prediksi yang dihasilkan yaitu cuaca hujan karena memiliki probabilitas atau nilai peluang yang paling tinggi. Nah, semisal kalian mau coba-coba lagi menggunakan kondisi yang lebih banyak, kalian bisa coba untuk penjelasan atau implementasi naive Bayes menggunakan R, sepertinya cukup. Apabila ada pertanyaan mengenai error di R, semisal ketika kalian coba atau ketika nanti ada tugas menggunakan R, semisal kalian ada error, silahkan langsung chat ke saya dengan syarat kalian sudah cari atau browsing di internet dan masih belum ketemu solusinya seperti apa, baru tanya ke saya. Oke, semoga apa yang kita pelajari sama-sama kali ini bermanfaat buat kita semua dan mungkin akan jauh lebih sulit karena sebelumnya kalian belum pernah tahu dan belum pernah belajar R itu seperti apa, jadi kalian tetap harus semangat dan
Selamat belajar!